Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang selalu ingin mengharap rahmat-Nya, marilah selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena selagi nafas kita masih berhembus, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri sebagai jalan menggapai keagungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu nasihat, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika disebut-sebut orang-orang yang soleh, maka turunlah rahmat. Senada dengan nasihat itu, maka pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita ambil hikmahnya, khususnya bagi kita para pelajar dan semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sahabat Rasulullah ini pernah diangkat menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab pada usia 17 tahun dan Ra'isul Mufassirin, yaitu pemimpin para imam ahli tafsir, karena beliaulah pelopor para imam mufassirin. Siapakah dia? Dia adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas masih berusia 13 tahun. Dan di usia yang sangat muda itu, hampir seluruh waktunya beliau manfaatkan untuk mencari ilmu agama dari para sahabat-sahabat senior. Suatu saat, beliau berkunjung ke rumah salah seorang sahabat untuk belajar ilmu agama. Tapi sahabat yang dikunjungi itu sedang tidur. Maka beliau menunggu sampai wajah, jubah, dan tubuh beliau kotor oleh debu dan pasir. Setelah sahabat itu bangun, beliau bertanya tentang masalah agama. Namun sahabat ini malah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah keponakannya Rasulullah. Kenapa kau susah-susah datang kemari? Harusnya panggil saja aku ke rumahmu, aku pasti akan datang." Kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Aku ini sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Subhanallah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah sahabat Ibnu Abbas ini, setidaknya ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah, jika kita ingin jadi mulia, baik mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Utamanya ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Yang kedua adalah bahwa dalam menuntut ilmu ataupun dalam kehidupan kita secara umum, yang paling utama untuk kita lakukan adalah adab atau tata krama. Karena puncak dari ilmu adalah akhlakul karimah atau budi pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdada hudan,
lam yazdada minallahi illa bu'dan. Barang siapa makin bertambah pelajaran ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka ia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang ilmunya itu bertambah, akan tetapi hidayahnya atau perilaku akhlaknya tidak bertambah baik, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya ilmunya tidak bermanfaat atau kurang keberkahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, jika ada orang yang ilmunya itu bertambah, tapi sombongnya juga bertambah, bohongnya bertambah, dekingnya bertambah, serakahnya bertambah, dan mulutnya selalu menyakiti orang lain, itu artinya ilmunya tidak manfaat dan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Semoga Allah meridhoi usaha kita dalam menuntut ilmu sehingga mendatangkan manfaat dan kemuliaan hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.